Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dong sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Di sini jam 7:16 ya. Selamat pagi. Kenapa Mas Tulus nggak live? Kemarin aku terlalu banyak live. Kemarin satu hari itu 3 video. Jadi beberapa video yang live kemarin akhirnya harus tertunda untuk bukan penayangan ya, tapi penguploadan di YouTube-nya karena terlalu sering live. Jadi I'm so sorry hari ini nggak live. Semangat pagi orang baik. Yang puasa semangat puasanya. Gimana kabarnya, sehat? Doa terbaik ya, semoga pagi ini semuanya diberi kesehatan, kemurahan rezeki, dilancarkan segala urusannya, Allah lindungi dari bala apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Mas Tulus masih mengingatkan beberapa hal ya. Nasi box alhamdulillah Allah izinkan cukup, tapi Mas Tulus masih open donasi buat kalian yang membantu nasi box. Jadi kalau kalian masih pengen bantuin nasi box, masih pengen berpartisipasi, sampai sekarang juga masih Mas Tulus terima ya. Batasnya sampai di hari Jumat jam 12, besok jam 12 siang. Itu info pertama ya. Teman-teman yang mau ikutan silahkan cek ke deskripsi. Rekeningnya BRI atas namanya Tulus Rianto. Ke situ aja, transfernya minimal 12.000. Mau berapapun boleh ya. Tapi minimal di 200 box ya teman-teman, nggak bisa lebih dari 200 box. Nanti yang masak nggak sanggup kalau banyak-banyak. Jadi kita masih bisa terima 2 juta, kurang lebih 2.400.000 lagi buat kalian yang mau ikutan nasi box. Masih ada kuota segitu. Selebih itu Mas Tulus kalau misalnya lebih dari 24, mungkin Mas Tulus akan masukkan untuk sedekah nasi box berikutnya ya. Seperti itu. Deskripsi untuk sedekah nasi box, sedekah bumi di kolom komentar Mas Tulus sematkan paling atas. Itu yang pertama. Yang kedua, besok kita akan ada Q&A. Teman-teman nanti Mas Tulus buat postingan di YouTube sama di Instagram. Mungkin sore aja ya, saya buat postingannya. Besok kita live Q&A. Sepertinya agak pagi ya, waktunya mungkin dari jam 10 sampai jam 11 atau mungkin jam 9 sampai jam 10. Nanti Mas Tulus atur waktunya ya. Siap-siap yang punya pertanyaan-pertanyaan menarik silahkan dikirimkan ke saya, bisa via DM Instagram @bigtulus_official atau kalian bisa nanti komen di postingan YouTube Mas Tulus ya. Ingat ya, besok kita Q&A ya. Sebelum kita bagi nasi box, kita pagi-pagi Q&A dulu. Kenapa? Karena Mas Tulus kerja teman-teman. Jadi setelah 31 sama tanggal 1 Mas Tulus nggak ada waktu, Mas Tulusnya repot, ada kerjaan ya teman-teman ya. Jadi kalau mau Q&A besok Mas Tulus geser di hari Jumat
Insya Allah antara pukul 9 atau 10 pagi. Nanti Mas Tulus infokan ya. Nah, info yang terakhir untuk kita hari ini, teman-teman mau bikin buburnya hari ini boleh nggak juga boleh, mau puasa boleh nggak juga nggak apa-apa, mau ikutan kirim nama-nama yang mau diijab kabulkan buat sedekah jenang merah putih, waktunya jam 2 siang hari ini ya, karena hari ini kita akan laksanakan, hari ini kita akan gelar itu dan maksimal di jam 2 sore. Kalau masih bingung sedekah jenang merah putih itu apa? Apa hari ini ada apa? Kegiatan apa? Tonton video yang sudah Mas Tulus buat. Fahami dulu baru kalian WhatsApp ya. Kirim nama dan juga alamat lengkapnya. WhatsAppnya kemana? Tonton video yang sudah saya buat. Di situ sudah saya jelaskan semuanya. Kalau teman-teman nontonnya dengan seksama, teman-teman pasti akan paham. Oke? Maksimal di jam 2 siang ya teman-teman. Ya, terima kasih banyak. Entah buburnya pakai apa, WhatsAppnya kemana, format WhatsAppnya seperti apa, saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Jadi harusnya teman-teman paham soal itu. Gak perlu satu atau dua kali nanya lagi ya. Oke, infonya hanya itu. Mudah-mudahan teman-teman berkenan dengan infonya ya. Semangat untuk hari ini yang berpuasa, yang aktivitas, semangat, yang juga mau bikin jenang juga alhamdulillah, semoga jadi keberkahan buat kita. Terus yang sekarang mungkin sedang kurang sehat, semoga cepat sembuh. Doa terbaik bagi teman-teman semua ya. By the way, aku buat video pagi ini ingin menjabarkan, aku dari tadi malam kan menyampaikan ke kalian kalau aku tuh lagi ngerasain hawa panas yang nggak biasa sejak sore hari ya teman-teman. Sejak sore di malam hari ini. Astagfirullahaladzim. Oh iya guys. Oh gini, yaudah, baru ingat aku. Saking gerahnya aku kalungku tak lepas. Hawa panas yang aku rasain sejak kemarin sore. Aku sempat berpikir kalau ya Allah, semoga bukan bertanda buruk, semoga bukan apa-apa, semoga bukan ada sesuatu gitu ya. Ternyata setelah ini tadi aku habis duha ngobrol sama yang sama Condol, aku tanya sama mereka, yang kok habis, soalnya gini teman-teman, dari beberapa hari belakang itu kan dinginnya udah luar biasa ya dari sebelumnya, dan aku tuh ngerasain gerah itu baru hari ini. Kalau aku pribadi ya, aku ngerasain gerah baru hari ini. AC-nya nyala segala macam. Mas Tulus tuh tidur nggak pakai baju guys malam. Sumpah AC-nya nyala loh guys, kipasnya nyala, nggak pakai baju aku. Karena memang ya nggak tahu, memang udah udaranya, hawanya atau seperti apa. Dan cuaca sih nggak panas-panas banget. Kalau cuaca masih ada mendung-mendung juga dari pagi biasanya gitu. Kalau Jakarta, kalau tempat lain aku nggak tahu ya. Pas aku tanya, aku ngerasa lega sebetulnya ketika beliau jawab, nggak apa-apa le, ngabisin katanya, ngentek ke katanya, istilahnya eh ngentek ke elemen, perpindahan elemen. Mungkin juga bisa berarti ke cuaca ya, atau siklus. Maksudnya kan kemarin kita sudah hujan, kemarau basah, mudah-mudahan kemaraunya benar-benar kemarau. Itu yang disampaikan Eyang tadi. Jadi kalau beliau menyampaikan bahwa ini sudah transisi, kalau katanya Eyang itu perpindahan dari elemen air ke elemen tanah. Aku dalam hati bilang alhamdulillah. Hari ini kan kita mau bahas soal banjir Kalimantan ya teman-teman. Jadi ada beberapa poin yang aku baca, itu kan terjadi baru kemarin kan, tanggal 27 28 kan itu. Dan agak mengagetkan juga ketika kita hawa panasnya sudah mulai transisi. Dan dari hitungan-hitungan angka juga kan aku sudah sampaikan ke teman-teman ya, kemungkinan ya stop di 28 29, sudah ganti siklus, sudah ganti posisi. Aku sudah sampaikan juga itu lewat hitungan angkanya. Dan ternyata relate dengan sesuai dengan yang aku bahas, dengan hitunganku sesuai dengan disampaikan yang adalah memang karena ada transisi, artinya ada perubahan elemen menuju ke elemen tanah dari elemen air. Harapanku mudah-mudahan ini jadi apa ya istilahnya, jadi pertanda bagus buat aku, buat kita semua khususnya, karena cuacanya sudah akan semestinya, harusnya ya teman-teman, harusnya. Ternyata
Setelah aku ngerasa lega dengan statement beliau yang mengatakan hawa panasnya ini transisi perpindahan sudah mau rubah, mau pindah bentuk, mau pindah posisi lah kalau katanya yang itu. Wayai gantian istilahnya gitu. Aku sih berharap nggak ada lagi lah apa kemarau basah yang justru akan jadi potensi musibah. Aku berharap sih enggak, karena di beberapa tempat sudah ada musim tanam katanya. Aku baru dengar dari teman-teman. Aku kan nggak tahu soal pertanian ya, tapi banyak yang DM kita sudah mulai tanam loh Mas Tulus, minta doanya gitu-gitu. Dan sepertinya juga kita tetap butuh matahari kan, tetap butuh apa cuaca sesuai dengan fungsinya supaya panennya juga para saudara kita yang petani sesuai dengan agenda yang sudah mereka biasanya, oh gini gini gini, oh maksudnya cuacanya sesuai biar mereka panennya juga tetap sesuai dengan waktu-waktu yang sebelumnya. Tapi di sela omongan di mana ada statement yang mengatakan pertanda, sebenarnya aku sih nggak tahu ini akan diartikan ke pertanda buruk atau pertanda apa, tapi lebih ke ya dari awal aku bilang alhamdulillah ketika yang bilang transisi akan perpindahan dari air ke tanah, itu aku ngerasa sudah yang alhamdulillahirobbil alamin, ya Allah semoga segera selesailah musibah airnya, karena yang di Kalimantan aja tuh aku sampai kaget ketika ada rumah yang keseret arus lah, kemudian ada rumah kerendam lah segala macam, dan itu lumayan besar ya di Kalimantan. Itu lumayan mengerikan sih video-video yang aku terima. Nanti kita bahas ya di hari ini ya. Aku berpikir kalau yang ya alhamdulillah dengan adanya statement yang seperti itu, mudah-mudahan memang pertanda baik. Mudah-mudahan sesuatu yang baik. Amin aku bilang. Karena ya ibarat kata kita punya tempat disesuaikan dengan tempatnya kan, sesuatu yang disesuaikan dengan posisinya. Ya wes, kemarau aja udah waktunya kemarau soalnya gitu kan. Tapi ternyata di tengah masa transisi itu elemen tanah yang dimaksud ini juga astagfirullahaladzim akan bebarengan atau akan diawali dengan gejolak dari elemen tanah. Elemen tanah di sini itu bisa berdampak kemana saja. Yang paling dominan karena ini lumayan panas, kalau dari yang tadi bilang gunung sama gempa, ya aktivitas vulkanologi yang paling dominan itu. Jadi kemarin yang Maung Telon juga ngasih tahu soal sesar-sesar yang akan molet, kemudian akan jadi apa namanya, akan jadi pendorong atau pancingan bagi yang lain. Menurut aku ini juga disampaikan lagi sama Eyang Lukito, dan beliau memberikan clue bahwa ini juga mungkin ada aktivitas yang cukup besar ketika di masa transisi ini. Berarti ya kita udah ngerasain panasnya, kita udah dekat dengan posisi itu dong gitu. Jadi ya aktivitas ini akan, bahkan kalau yang tadi bilang bisa bareng bisa bersamaan. Jadi penyambutan dalam tanda kutip penyambutan untuk ke transisi ke air ke tanah itu lumayan besar sambutannya. Jadi kayak gunung yang erupsi atau gunung yang meletus tapi bareng gitu loh. Di beberapa titik itu bareng gitu. Ada gunung berapi yang aktivitasnya bareng. Kemudian gempa juga, kalau satu hari kita bisa deteksi ada 2 atau 3, mungkin bisa 5 atau kompak nih, Jawa gempa, Kalimantan gempa, terus Sulawesi gempa, Sumatera gempa. Ini hanya gambaran ya, seperti itu. Jadi masa transisinya menurut aku sih sesuatu yang patut kita syukuri, karena harus berpindah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya. Amin. Karena ya sesuai aja gitu. Cuman ketika di masa transisi itu ternyata juga disambut dengan sesuatu elemen tanah yang mulai menyambut, ini juga sesuatu yang agak kurang bagus. Sesuai dengan yang disampaikan yang Maung Telon kemarin soal apa, ular-ular sesar yang akan aktif di Jawa Barat kemudian akan mengarah ke tempat-tempat lain, dan ini menjadi pemicu kan kalau yang disampaikan yang Maung Telon kemarin. Jadi pemicu sesar-sesarnya juga akan aktif. Nauzubillah min zalik. Nah, di bulan 6 di bulan 6 itu sebetulnya banyak sekali energi ya, dan energinya itu lumayan kuat powernya,
tapi bisa netral. Disinilah yang aku maksud netral. Jadi bisa mengarah kemana saja bagi teman-teman, tergantung konsumsi kita, tergantung cara menarik kita. Kalau positif kita akan jadi orang positif, kalau negatif juga kita kan jadi orang negatif. Makanya aku bingung untuk menjabarkan gambaran dari energi yang aku lihat sekarang. Kayaknya tuh ada sesuatu yang di luar kendali kita, yang akan ada di sekitar kita selama bulan Juni, kemudian bisa mengakses kita dari beberapa sisi. Negatifnya manusia, positifnya manusia tuh dia bisa ngikutin. Gambarannya kayak gitu. Jadi gimana ya, aku nggak bisa berspekulasi terlalu jauh, cuma ya sepertinya ini akan berpengaruh juga ke kita. Dan kalau aku menghitung lewat angka, sebetulnya detailnya kita bahas di tanggal 1 aja ya, soal Juni. Memang elemen tanah di bulan Juni lumayan kuat ya. Simbol-simbol leluhur tuh muncul di bulan Juni, di bulan 6. Simbol tanah juga muncul di bulan 6. Jadi lumayan intens, lumayan saling bersautan. Menurut aku ini satu dan lain poin yang saling berhubungan sebetulnya, tetapi berbeda-beda, apa artinya berbeda jurusan atau berbeda pendapat, penyampaiannya beda-beda, tapi sebenarnya judulnya sama, tujuannya sama, seperti itu. Jadi ya kalau teman-teman juga ngerasain hawa panas ya silahkan komentar, karena aku pikir ya mungkin cuma Jakarta aja kah, Jabodetabek aja kah. Semalam sih waktu lagi live banyak yang komentar, banyak yang ngomong kalau iya mas, aku juga lagi ngerasain panas. Ya mas, aku juga gini, aku juga gini. Banyak yang komentar kayak gitu. Jadi ya kembali ke kita masing-masing, atau mungkin hanya beberapa wilayah saja. Tapi ternyata kalau kita ambil garis lurus, yang kan kemarin pernah bilang kalau akan berhenti ya, tetapi hanya sebentar kemudian naik lagi. Jadi kayak apa ya? Kayak yang tenang sesaat kemudian hajar lagi kayak gitu. Terus oh iya, di bulan 6 itu aku sangat mewaspadai COVID ya teman-teman, karena di bulan 6 itu kuat banget soal sakit. Di bulan 6 itu kuat banget soal virus. Kenapa Mas Tulus itu menggalakkan hari ini bikin jenang merah putih? Harapannya Mas Tulus bisa jadi tolak balak buat kita semua dari penyakit, salah satunya COVID. Karena ini kan naik terus ya teman-teman. Untuk Singapura sudah naik, Thailand, Asia Tenggara sudah pada naik. Bahkan katanya di bandara kita sudah mulai dipasang alat pengecek suhu ya, untuk mengetahui suspek-suspeknya. Dan bulan 6 itu juga simbolnya banyak banget. Jadi hati-hati sekali. Simbol kematian soal sakit itu banyak banget. Dan tadi juga sempat disentil sama yang ya nggak tahu harus bersyukur, nggak tahu harus berprasangka apa dengan hawa panas ini. Di awal aku ngerasa kayak yang alhamdulillah prasangkanya baik, alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Ternyata di sisi lain tiba-tiba muncul statement yang mengatakan kalau ya transisinya akan disambut sama elemen tanah, gunung sama gempa yang aktif. Hah? Aku langsung tarik nafas. Pikirku wis rampung. Pikirku musibah-musibah soal bencana dari cuaca ekstrim sudah selesai. Terus kita adem ayem tentrem, nantur yo ben nantur, hasilnya akeh, ekonomi kita pulih. Pikiran aku gitu. Ternyata cuma sesaat, ganti nggon, cuman pindah tempat dengan ujung yang sama. Ujung-ujungnya musibah, naudzubillah min dzalik. Ya nanti untuk bulan Juni kita bahas nanti ya, tapi sementara itu dulu yang tak sampaikan ke kalian soal hawa panas. Kalau ada yang ngerasain atau sama, tulis di kolom komentar ya. Iya Mas Tulus, saya di Bandung hawanya panas. Iya Mas Tulus, saya di Bogor hawanya panas. Tulis di kolom komentar biar nambah info buat teman-teman yang nonton ya. Sementara itu dulu yang bisa Mas Tulus sampaikan. By the way, nasi box masih Mas Tulus open sampai sampai hari Jumat besok ya, jam 12 siang. Teman-teman yang masih mau ikutan boleh silahkan, kalian bisa cek ke kolom deskripsi. Nah, kalau untuk sedekah merah putih, jenang merah putih terakhir nanti jam 2 siang ya teman-teman. Oke, terima kasih, sehat berkah buat kita semua. Jangan lupa sarapan kalau buat yang nggak puasa.
Yang puasa semangat puasanya, semoga Allah berkahi kita semua. Amin. Itu dulu saja Mas Tulus pamit ya. Ini harus diedit dulu, harus ditayangkan. Nggak bisa kayak biasanya asal depan kamera terus tayang, nggak bisa. Ini harus diedit dulu, jadi pasti jedanya agak lumayan panjang. Ini sudah di 17.35. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.